Assalamualaikum. Waalaikumsalam, oh Narbain. Silakan dulu Narbain. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, Narbain ini dari mana? Saya dari rumah Ji tadi Pak. Oh, dari rumah langsung ke sini. Iya. Narbain sama siapa ke sini? Kesininya sama sendiri aja Pak. Oh, sendiri. Bagaimana kabarnya Narbain? Kalau untuk kabar sih Pak, alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Ya Pak, sehat-sehat. Nah, apakah Narbain datang ke sini untuk melakukan konseling? Iya Pak, saya kesini untuk mengkonseling apabila Bapak bersedia meluangkan waktunya. Tentu saja Bapak bersedia. Tapi Bapak ingin bertanya kepada Narbain terlebih dahulu. Apakah Narbain sudah pernah melakukan proses konseling? Terakhir saya melakukan konseling pada saat SMP dulu Pak, kelas 3 kalau tidak salah. Oh, jadi Narbain sudah pernah melakukan proses konseling. Berarti Narbain mungkin sudah sedikit paham atau mungkin sudah paham terkait bagaimana agar proses konseling kita ini bisa berjalan lancar, yaitu dengan cara terbuka kepada Bapak dan tidak merahasiakan apapun, karena Narbain sendiri tahu masalah ini hanya diketahui oleh Bapak dan Narbain. Iya Pak, insya Allah saya sudah sedikit paham terkait dengan bagaimana proses konseling. Nah, baik, jika Narbain sudah paham, sebelum memasuki proses konseling, kita buat kesepakatan waktu. Nah, untuk proses konseling kita hari ini, kita mengambil 40 menit untuk proses konseling kita. Bagaimana Narbain setuju? Baik Pak, insya Allah saya setuju. Nah, baik, jika Narbain sudah setuju, mungkin Narbain sudah bisa menceritakan atau mendeskripsikan apa yang mengganjal di pikiran Narbain dan apa masalah Narbain. Bagaimana Pak? Sebenarnya sih tidak ada masalah yang begitu besar Pak. Cuman orang-orang itu terus saja mencampuri urusan saya. Mereka itu siapa nak? Ya mereka Pak, orang-orang rumah selalu saja ribut-ribut. Oh, mereka ribut tentang hal apa kalau boleh tahu nak? Ya begitu Pak yang saya tadi bilang, bahwa mereka ribut-ribut selalu saja mencampuri urusan saya. Seandainya saja mereka membiarkan saya sendiri. Jika Narbain sendiri, apakah Narbain akan merasa baik-baik saja? Tentu saja kan Pak, tapi nyatanya kan tidak begitu Pak. Tidak sih sepertinya. Mereka itu selalu mencampuri urusan saya Pak, selalu menganggap bahwa saya ini memiliki sikap yang buruk. Oh begitu ya. Dari yang Narbain katakan itu, jika diskalakan dari 1 sampai 10, perasaan Narbain itu berada di level berapa? Saya kalau diskalakan Pak, saya berada di tingkat 8 sih Pak, karena seperti yang saya tadi bilang, bahwa saya merasa orang-orang itu terus saja mencampur urusan saya. Mereka menganggap saya ini memiliki sikap yang buruk. Misalkan saja menganggap bahwa saya ini orangnya suka gampang pemarah gitu Pak. Oh, jadi tingkat emosi Narbain itu sekarang berada di level 8 ya? Iya Pak. Nah, kemudian Narbain juga tadi mengatakan bahwa mereka ini menganggap Narbain memiliki sikap yang buruk. Nah, sikap buruk seperti apa yang Narbain maksud ini? Mereka mengatakan bahwa bagaimana ya, saya ini orangnya gampang pemarah, tapi terserah mereka lah Pak. Sebenarnya saya memang juga tidak perlu melakukan konseling di sini. Terus apa yang harus kita lakukan atau Narbain lakukan untuk membuktikan kepada mereka bahwa Narbain tidak perlu melakukan proses konseling ini? Ya Bapak tinggal katakan kan bahwa memang saya benar-benar tidak perlu memerlukan konseling ini. Oh, Bapak tidak bisa mengatakan itu dengan gampang. Kita harus bisa menunjukkan kepada mereka bahwa Narbain tidak perlu melakukan proses konseling pada hari ini. Nah, apakah Narbain ini memiliki ide terkait apa yang dapat kita lakukan? Saat ini saya tidak mempunyai ide sih Pak. Oh, baik. Apakah Narbain bersedia mengikuti instruksi dari Bapak? Salah siapa? Nah, baik. Sekarang mari kita berpura-pura bahwa Narbain ini memiliki kemampuan untuk melompat ke masa depan atau melintasi waktu. Nah, di 3 bulan ke depan ini, Narbain ini masalahnya sudah terselesaikan. Kemudian Narbain ini membayangkan
Narbain terbangun dengan tidak membutuhkan konseling. Apa yang Anda lihat? Eh, Jika saya berada di 13 karena saya sudah menyelesaikan masalahnya, saya melihat bahwa mereka tidak lagi mencampuri urusan saya, Pak. Kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka berbuat baik sama saya atau peduli sama saya, Pak. Jika mereka peduli jika mereka peduli terhadap Narbain, apa yang akan Narbain lakukan? Mungkin saya akan lebih menghormatinya dan juga mengerjakan tugas-tugas rumah, Pak. Oh, jadi Narbain akan menghormatinya dan mengerjakan tugas-tugas rumah. Selain itu, apalagi yang Narbain akan lakukan? Saya akan akur dengan adik saya, mengajak ingin bermain bersama dan membantu orang tua saya di rumah, Pak, mengerjakan apa yang perlu dibantukan. Selain itu, apakah ada hal lain lagi yang Narbain akan lakukan? Saya kira saya akan mengerjakan tugas-tugas sekolah saya yang bermasalah sebelumnya, dan ya supaya saya memiliki nilai akademik juga yang bagus di sekolah. Baik, saya melihat jika Narbain ini melompat ke masa depan dan masalahnya ini teratasi, Narbain ini pasti akan rukun. Narbain ini akan terlihat rukun dengan adiknya, akan mengerjakan tugas-tugas rumah, akan mengerjakan tugas-tugas sekolah, dan hormat kepada orang tua. Mungkin kalian ini akan bahagia. Ya, Pak, saya juga melihat demikian. Mungkin memang ada yang perlu dilakukan, Pak, untuk masalah ini. Baik, kita sudah memiliki gambaran awal tentang apa yang perlu dilakukan. Kira-kira apa yang akan Arbain lakukan untuk awal-awal ini? Mungkin saya pertama akan tidak akan langsung marah apabila mendapat kritikan, Pak. Bagus sekali Narbain. Jadi Narbain mungkin bisa mencoba dengan tidak langsung marah dengan ada kritikan dan coba mendengarkan terlebih dahulu. Ya, Pak, mungkin itu adalah langkah awal saya setelah melakukan konseling ini. Baik, kita sudah memiliki solusi dari permasalahan Narbain tersebut. Kemudian Bapak ingin menanyakan perasaan Narbain setelah melakukan proses konseling ini. Jika diskalakan dari 1 sampai 10, berapa perasaan Narbain sekarang? Tadi kan sudah 8 ya, Pak, di awal konseling ini. Untuk sekarang saya sudah merasa lebih baik dan memiliki arahan ke depannya dan berada di tingkat level 2, Pak. Oh, jadi sekarang perasaan Narbain sudah berada di tingkat 2 ya setelah melakukan proses konseling. Ya, Pak. Nah, baik, karena permasalahan Narbain ini sudah mendapatkan solusi, Bapak tapi sebelum keluar dari ruangan ini Bapak ingin memberikan LKPD. Sebentar Bapak akan berikan untuk Narbain isi. Nah, tujuannya itu agar Bapak dapat melihat perkembangan Narbain di 2 minggu ke depan. Jadi Narbain di 2 minggu ke depan lagi itu kita akan bertemu. Karena Bapak juga lihat waktunya ini sudah hampir habis. Bagaimana kalau kita akhiri konseling kita hari ini? Baik, Pak, saya juga terima kasih karena sudah meluangkan waktu Bapak malah memberikan layanan kepada saya. Mungkin habis ini saya langsung pamit saja, Pak. Oh iya, Narbain, silakan. Terima kasih ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.